Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hormat kepada Amin Frederidas dan Bapak Pangasuh pada pesantren Al-Qala Rebida dan seperti kepada Ustaz selaku Kepala Madrasah MTS Al-Qala Rebida dan seperti kepada guru-guru yang ada di MTS Al-Qala Rebida dan seperti Sagido Kodor Organisasi Desa Pesantren Haji Kalau ini. Oke, di sini saya akan mempresentasikan PI yang menjelaskan tentang Sumpah Pemuda. Jadi pembelajaran PPKN dalam rangka PTS penentuan semester ganjil 2022. Oke. Sejarah lahirnya kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Pada masa penjajahan dulu, rakyat Indonesia banyak yang kelaparan karena sulit mendapatkan makan. Contohnya itu ada di film Merdeka, Cutnya dan lain-lain. Dalam film tersebut, yaitu ada gambaran rakyat Indonesia yang mengalami penderitaan. Sejatinya Indonesia penderitaan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Terus sejatinya Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam, tanah yang sangat subur, dan pertanian yang pelayanan yang melimpah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Esa. Sebagai bentuk rasa syukur, kita harus menjaganya. Kekayaan inilah yang membuat bangsa Belanda menjajah Indonesia. Ada kerja rodi dan tanam paksa. Itu contoh kebijakan Belanda yang menyesatkan bagi rakyat Indonesia. Terus Baron van Heuvel, Frans van Diepen dan MSC van Deventer menegaskan pemerintah Belanda untuk bertanggung jawab agar pemerintah Belanda ikut memberikan balas jaya. Desakan itu memengaruhi pemerintah Belanda melakukan kebijakan politis etis atau balas budi bulan September 1901 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Bumi Putra untuk mengayam pendidikan agar menjadi terampil dan terlatih. Politik etis menyasar menjadi 3 bidang utama: pendidikan, pertanian, dan kependudukan. Pendidikan itu akses pendidikan bagi Bumi Putra. Pertanian membuat irigasi pertanian, kependudukan transmigrasi penduduk. Dari sinilah lahir kalangan terpelajar. Mereka lah memperjuang kemerdekaan Indonesia melalui jalur pergerakan organisasi dan politik. Dari sinilah lahir juga berbagai organisasi pergerakan, misalnya Jamiatul Akhoir, Masyarakat Dagang Islam yang bertransformasi menjadi Masyarakat Islam, Budi Utomo, Insensitive Party, Perhimpunan Indonesia Perjuangan Merebut Kemerdekaan juga melalui jalur pendidikan, ekonomi, serta di operasi politik dan internasional. Titik persamaan adalah semua organisasi mencita-citakan dan memperjuangkan Indonesia merdeka. Seiring berjalan lahirnya organisasi pergerakan, lahirnya pula organisasi kepemudaan. Ada Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, dan lain-lain. Organisasi ini lahir dalam waktu 1919 sampai 1920. Organisasi kepemudaan awalnya bersifat kedaerahan, kemudian muncul kesadaran penting yang persatuan. Dalam Kongres Pemuda 1 muncul gagasan agar melakukan fusi, yaitu melebur jadi satu organisasi. Namun tidak sepenuhnya disetujui, sebagian mengusulkan federasi, itu kesatuan dalam keragaman organisasi. Setelah Kongres Pemuda 1 lahir organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yaitu PPPI, tujuannya agar organisasi pemudaan bersatu dalam garis perjuangan. Pada akhirnya Kongres Pemuda 2 tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Sugando Joyokusdito, Ketua PPI, jadi Ketua Pelaksana. Joko Marsat Wakil Ketua, Muhammad Yasmin jadi Sekretaris, Amir Syarifuddin jadi bendahara. Kalau pemuda itu dihadiri kurang lebih 700 pemuda. Di sini ada naskah pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin. Politik etis itu lahirnya generasi terpelajar, terus tumbuhnya kesadaran bangsa dan tanah, terus organisasi pergerakan dan kepemudaan, terus konsolidasi organisasi kepemudaan, terus Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda itu ditulis oleh Muhammad Yamin yang disetujui oleh
Sugando Priyokus tidak. Teks Rumah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.